Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang atas segala limpahan kenikmatannya sempurnalah kebaikan. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali duduk dalam majelis ilmu setelah melaksanakan ibadah yang sangat agung, salat subuh berjamaah. Kali ini karena kita berdekatan dengan Idul Adha atau bulan Zulhijjah, maka kita insya Allah akan membahas seputar fikih kurban. Dan kali ini yang akan kami tampilkan adalah antara lain fikih kurban dalam perspektif mazhab Syafi'i. Ya. Ini sebuah catatan yang ditulis oleh adik kelas kami, ya. Diambil dari beberapa kitab dalam mazhab Syafi'i. Dalam bahasa ahli fikih, kurban disebutnya adalah al-udhiyah. Dalam bahasa ahli fikih, al-udhiyah. Artinya apa? Udhiyah dari kata duha. Dari kata duha, di waktu ketika matahari meninggi. Karena disebut duha, karena tentunya udhiyah ada hubungannya dengan duha, karena waktu berkurban tanggal 10 Zulhijjah dimulai jadi waktu duha. Dan ini adalah ibadah yang di antara ibadah yang paling agung dilakukan di tanggal 10 Zulhijjah. Maka juga kita menyebut Id al-Adha. Id yang masuk di waktu duha. Kenapa disebutkan Id Adha? Karena ibadah paling agung di hari itu adalah menyembelih yang dilakukan di waktu duha, sehingga disebut Idul Adha. Udhiyah yang disembelih berupa hewan ternak, unta, sapi atau kambing, ya, unta, sapi atau jamus, kerbau, domba atau kambing, sebagai bentuk taqarrub kepada Allah untuk dari hari Id hingga hari tasyrik. Hikmahnya tentunya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga sebagai bentuk syukur kepada Allah memberi nikmat atas nikmatnya. Dalam Al-Quran Allah sebutkan fasalli li rabbika wanhar. Ya. Fasalli li rabbika wanhar. Ketika perintah berkurban disandingkan dengan perintah sholat, para ulama menunjukkan keagungan dari berkurban. Kenapa? Karena sholat ibadah utama, terutama berhubungan dengan ibadah badaniyah yang berhubungan dengan tubuh seorang. Maka para ulama juga katakan, sehingga di hari itu, di tanggal 10 Dzulhijjah, kalau ibadah utama berhubungan dengan badan adalah sholat, maka di antara ibadah utama yang berhubungan dengan harta adalah berkurban. Sehingga jumhur ulama mengatakan infak utama yang dikeluarkan di 10 hari bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai 10 bulan Dzulhijjah itu kan hari yang paling mulia dalam satu tahun. Nabi SAW mengatakan ma min ayyam, tidak ada hari-hari al-a'malu shalih fihin ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr. Amal-amal soleh bila dilakukan di dalamnya lebih afdal dibandingkan 10 hari ini. 10 hari ini. Para sahabat bertanya, wala jihad fisabilillah ya Rasulullah, apakah bahkan tidak setara dengan jihad fisabilillah? Wala jihad fisabilillah, bahkan tidak setara dengan jihad fisabilillah. Saking besarnya amalan yang dilakukan di hari-hari tersebut.
illa rajulun kharaja min baitihi, kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya ya untuk berperang di jalan Allah, kharaja min baitihi bimalihi wa nafsihi wa lam yarji bidzalika, dia membawa harta dan juga jiwanya lalu dia tidak kembali membawa keduanya. Artinya seseorang yang berjihad di jalan Allah lalu kehilangan harta dan juga nyawanya, itu baru setara dengan amal-amalan soleh di hari-hari tersebut. Ya, maka ketika nanti memasuki bulan Zulhijjah, kita harus planning amal dari sekarang, amal-amal yang optimal, karena itu adalah hari terbaik untuk beramal. Dan berhubungan dengan harta, selain mereka yang berhaji, maka ibadah teragung yang berhubungan dengan harta di hari-hari tersebut adalah, menurut jumhur ulama, adalah berkurban. Juga kurban antara hikmahnya memberi kelonggaran kepada keluarga, kerabat dan fakir miskin. Ya, subhanallah, tidak ada event yang istilahnya memberikan orang kesempatan untuk memberikan gizi, ya, yang orang yang nggak pernah makan daging akhirnya dapat makan daging, ya, antara lain selain kurban, ya. Dan ini adalah sesuatu yang fitrah, ya. Bahkan di tempat kami ada orang Nasrani yang dia tahun ke tahun dia pengen berkurban, akhirnya suatu saat dia bilang ke satpam, saya udah lama pengen kurban, tapi kan saya nggak bisa, saya kurban atas nama kamu aja ya. Dia kasih uang yang satpam, yang muslim, ya, karena dia secara alamiah, dia fitrah dia pingin berkurban. Ini sebagai bentuk kita memperkuat persaudaraan antar masyarakat, gitu kan, saling membantu, ya. Dan Islam mengajarkan itu semua. Juga sebab diampuninya dosa dan mendapat pahala. Hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah sangat dianjurkan. Nabi SAW disebutkan, idza ra'aitum hilal dzilhijjah, bila kalian melihat hilal dzilhijjah, wa arada ahadukum an yudhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Jika salah seorang di antara kalian melihat hilal Zulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka hendaknya ia menahan, tidak memotong rambutnya dan kukunya. Kata aroda dalam bahasa Arab artinya ingin, sehingga di sini kalau ingin tentunya tidak wajib. Kalau wajib tentu Nabi SAW akan bilang, apabila telah melihat Zulhijjah maka hendaklah atau wajiblah seseorang, ya. Tapi di sini beliau mengatakan aroda, sehingga ada pilihan, sehingga para ulama mengatakan tidak wajib. Juga hukumnya sebagian ulama mengatakan fardu kifayah, apabila dalam satu keluarga sudah ada yang berkurban maka telah mencukupi satu keluarga, dan kesunahan tersebut tidak dituntut dari anggota keluarga yang lain, dan dimakruhkan satu keluarga kalau tidak ada yang kurban sama sekali, apalagi satu rumah ini mampu. Sunnah kifayah di sini hanyalah gugurnya tuntutan bagi setiap individu, bukan berarti dapatnya pahala bagi individu yang tidak berkurban. Pahalanya cuma untuk yang berkurban. Nah, jadi kalau dalam satu keluarga, satu rumah khususnya, apalagi satu keluarga, maka sebenarnya cukup satu, ya, dan tidak perlu giliran, ya, cukup satu ataupun lebih, ya. Maksud saya di sini satu bukan pembatasan. Tapi jangan sampai dalam satu keluarga, ya, nggak ada yang kurban, ya, dalam arti itu makruh, ya. Dalam arti itu makruh, ya. Berusaha untuk satu keluarga itu ada yang kurban, ya, minimal satu. Kalau lebih banyak lebih baik. Tapi sebenarnya namanya tidak perlu digilir, ya. Cukup kepala keluarga saja sudah cukup, ya. Dia niatkan, kecuali dia niatkan pahalanya untuk bersama, maka insya Allah bisa. Sunnah ainiyah ini maksudnya sunnah kepada perorangan jika pekurban tidak memiliki anggota keluarga, dia sendirian, maka dia disunahkan sendirinya dia. Yang berikutnya wajib kalau dinazarkan. Kalau orang bernazar untuk kurban maka hukumnya wajib, ya. Mohon maaf.
Contohnya ketika dia bernazar, nazar ini ada dua macam. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan nazar hakiki, ada nazar hukmi. Hakiki itu dia berkata, ya wajib bagiku alayya, ya wajib bagiku karena Allah untuk berkurban dengan kambing ini. Ya, dia mengatakan langsung wajib bagiku karena Allah untuk berkurban dengan kambing ini. Kemudian ada juga nazar hukmi, nazar secara hukum, aku jadikan kambing ini buat kurban atau ini kurbanku. Dia tidak mengatakan wajib, tapi ini secara hukum seperti telah menentukan bahwa ini nazar. Ya. Kapanpun seseorang mengatakan hal tersebut, maka otomatis dia dihukumi bernazar meskipun dia tidak tahu. Konsekuensinya jika kurban nazar, maka kurban tersebut tidak boleh memakan sedikit pun dari kurbannya, wajib dibagikan semua. Ini kalau kurbannya nazar. Makanya baik kalau kita ada orang menitipkan kurban ke kita sebagai panitia, ditanya, ini kurban Idul Adha aja, sunnah, atau Anda bernazar? Enggak, ini biasa saja, saya seperti yang lain. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Kita sebagai panitia itu perwakilan. Jadi dia nanti mengikuti syarat yang kita tawarkan. Antara lain kita yang membaginya, ya, dengan istihad kita membagi sekian. Kalau dia setuju, oke. Kalau dia nggak setuju, ya silakan dia cari yang lain, karena panitia itu hukumnya dia adalah wakil, ya. Nah, tapi kalau ditanya, ini apa ini? Ini nazar, Pak. Saya dari tahun kemarin tuh saya sebenarnya ingin kurban tapi nggak bisa, makanya saya bernazar tahun ini saya akan berkurban dengan domba Garut yang begini, ya. Saya sudah nazar. Nah, kalau dia bilang nazar seperti itu, ya, nanti dia sebagai mudhahi tidak dapat sama sekali, semuanya harus dibagikan. Begitu pula apa? Para ulama katakan begitu pula panitia sebagai wakil. Jadi dipisahkan di dombanya dia. Dia nazar nih. Mana? Oh yang ini. Nanti begitu dipotong, ya dipisahkan orang ini, lalu kemudian dibagikan semua, ya. Sebagian ulama yang mengatakan panitia nggak boleh, kenapa? Karena kita wakilnya dia, ya. Kalau nazar itu harus dibagikan semuanya kepada, ya, mereka, ya, yang fakir miskin dan seterusnya, ya. Tapi yang motong, ya, termasuk wakilnya nggak boleh. Objek hukum antara lain, kurban ini bagi seorang muslim balik dan berakal, merdeka dan mampu memiliki kebutuhannya dan orang-orang dalam tanggungannya yang membuat ia mampu membeli hewan kurban di hari Id dan hari-hari tasyrik. Dia melebihi kebutuhannya dan orang dalam tanggungannya, ya, yang mampu membeli, sehingga ia membeli hewan kurban di hari Id atau hari-hari tasyrik, ya. Dan ini tentunya ketika seseorang memiliki kemampuan membeli kurban ini merupakan bagian dari infak di jalan Allah, sehingga jangan sampai seseorang merasa hitung-hitungan, merasa rugi. Allah akan kembalikan itu semua dengan keadaan yang lebih baik kalau dia ikhlas karena Allah. Syarat sah kurban, pertama hewan ternak berupa unta, sapi, kambing ataupun domba, ya, ataupun tadi kita sebutkan di Indonesia kerbau, ini termasuk juga. Memenuhi kriteria umur dalam perhitungan hijriyah. Unta genap 5 tahun, masuk tahun ke-6. Kolektif maksimal 7 orang. Sehingga andaikan cuma 3 orang, boleh nggak Pak? Bu? Boleh. Karena 7 orang ini maksimal. Al-baqar wal ma'z, sapi dan kambing Jawa, mbek, ya, genap 2 tahun, masuk tahun ke-3, udah lewat 2 tahun, ya. Kambing itu hanya 1 orang. Domba ad-da'nu genap 1 tahun, masuk tahun ke-2, domba hanya 1 orang, ya. Nah, ini ada sedikit perbedaan pandangan ulama. Kalau domba, sebagian ulama seperti mazhab Imam Ahmad mengatakan boleh 6 bulan. Karena bisa memperbolehkan domba jaza. Domba jaza ini sebagian ulama ada yang mengatakan 1 tahun, sebagian ulama ada yang mengatakan namanya judulnya jaza itu 6 bulan. Nah, itu di situ terletak perbedaannya.
Sehingga terkadang orang Saudi kerap kali menitipkan kurban. Mereka itu sering menitipkan kurban ke orang Indonesia atau di Afrika. Ya, tapi mereka nggak kira-kira, bukan kurbannya bukan satu dua, itu bisa ratusan, 100 gitu. Hanya saja mereka mintanya biasanya yang 6 bulanan. Supaya apa? Murah. Supaya murah, ya. Supaya murah. Jadi mereka minta yang demikian. Ya, bagi dalam mazhab Imam Ahmad memang bisa 6 bulan. Ya, tapi dalam pandangan ulama lain 1 tahun, ya. Karena domba tentunya lebih besar dibandingkan kambing, ya. Dan ini domba ataupun kambing hanya 1 orang. Termasuk kesalahan bila rereongan, biasanya di sekolah kadang untuk ya supaya anak-anak sekolah belajar kurban 1 kelas. Kurban ini atas nama anak-anak kelas 5D, itu kan, anak-anak SD. Ini 5C, nggak bisa, itu apa judulnya gitu kan. Nah, atau terkadang begini, kayak di Cicadas ya, ada showroom mobil besar tuh, di sana ada beberapa showroom mobil ya. Itu mereka kalau kurban suka kurban juga di masjid sekitarnya ya. Atas nama siapa? Auto 2000. Jadi ketika dipencit ya, Rabbana taqabbal min Auto 2000. Dan saya nggak bisa Pak. Betul Pak. Jadi dia atas nama Auto 2000 ya. Saya kasih tahu ke masjidnya. Nggak bisa, cari salah seorang nama di sana. Apa ada ada office boy-nya, ya kan kasihan lah kalau yang sudah ininya mungkin bisa mampu. Coba office boy-nya atau apa gitu. Atas nama dia saja. Ya, kalau memang mau berniat istilahnya melakukan kebaikan, ya sudah, kurbankan atas nama dia. Begitu juga di sekolah, jangan atas nama 1 kelas. Kalau mereka mau belajar, sudah, nanti kemudian kurbannya atas nama misalnya penjaga sekolah, ya, penjaga sekolah. Nah, ini banyak yang tadi instansi, ya, saya dengar juga dari misalnya dalam satu instansi ada divisi tertentu, ya, ada departemen tertentu, jadi disembelihnya atas nama ya departemen keuangan, ya, domba departemen keuangan, silakan siapa yang pencit, ya, gitu kan. Ya Allah, terimalah dari departemen keuangan, kan lucu sekali ya. Tapi ini terjadi gitu ya, karena masyarakat banyak tidak tahu. Kemudian terbebas dari cacat yang mengurangi daging yang dimakan. Di antara cacatnya adalah tentu mata sebelah tidak berfungsi, yaitu picak, apalagi buta. Pincang yang jelas pincangnya, bukan pincang karena baru turun dari kendaraan. Biasanya mereka kadang pincang, tapi biasanya penyesuaian. Setelahnya normal lagi, ya, mohon maaf. Sakit yang jelas sakitnya, kemudian sangat kurus. Berniat sebagaimana ya ibadah lain, kurban pun harus ada niat. Yang wajib adalah di hati. Ini yang disepakati seluruh ulama. Ibadah itu niatnya di hati. Hanya saja sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan disebutnya bukan sunnah, istilahnya mereka itu, istilah ulama Syafi'iyah mustahab, disukai untuk diucapkan dengan lisan, seperti saya berniat kurban sunnah. Ya. Tapi yang paling penting dan yang dicontohkan cukup sebenarnya di hati saja. Niat bisa asalnya ketika saat menyembelih atau juga dilakukan jauh hari di awal Zulhijjah saat menentukan hewan kurban. Bicara afdaliyah, ini menurut jumhur ulama. Pertama, unta, sapi, domba, kambing. Ini afdaliyah. Tapi kalau menurut Imam Malik, ini yang nomor 1. Oleh Imam Malik. Menurut jumhur ini urutannya. 1, 2, 3, 4. Tapi menurut Imam Malik ini yang nomor 1. Kenapa Pak? Ya, karena Nabi SAW dahulu waktu beliau berkurban, beliau kurbannya dengan domba, ya, dengan 2 ekor domba, sehingga Imam Malik mengatakan Nabi SAW tidak melakukan kecuali yang afdol. Maka menurut beliau afdol itu
Pak, nomor 1 itu, baru yang lain, baru unta, sapi, ya. Ini unta atau kambing ini hampir disamakan, tapi selanjutnya baru unta dan sapi, ya. 1/7 unta, 1/7 sapi. Tapi menurut jumhur urutannya yang tadi, ya ini urutannya sesuai dengan besarnya. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan perkara orang yang bersegera ke masjid ketika sholat Jumat. Beliau katakan, barang siapa yang datang ke masjid di waktu awal, maka dia seperti berkurban seekor unta. Barang siapa yang di waktu kedua, sapi. Barang siapa yang waktu ketiga, domba. Maka di situ para ulama memahami, itu Nabi SAW menyebutkan keafdoliahan, bahwa kurban, bahwa datang di awal waktu itu afdol seperti seorang berkurban dengan hewan-hewan tadi. Sehingga jumhur mengatakan ini urutan yang paling afdol. Dari segi ketersediaan dan perkongsian, ya. Di sini disebutkan menurut Imam Nawawi, 7 kambing untuk 1 orang lebih afdol daripada 1 unta ataupun 1 sapi. 1 kambing 1 orang lebih afdol daripada 1/7 sapi atau 1/7 unta. 1 kambing, jadi kalau uang kita berapa di sini rereongannya? Oh, 4 juta Pak. Ya. Saya punya 4 juta, saya beli kambing atau saya ikut barengan 1/7. Kalau dari sisi afdol menurut mayoritas ulama, dia 1 domba atau kambing, ya, dibanding ikut yang 1/7. Itu kalau dari sisi afdol menurut ahli ilmu. Tapi kalau saya bikin sapi saja, boleh saja, nggak masalah, ya. Soalnya saya suka buntut, ya. Jadi saya pingin buntutnya misalnya, ya. Tapi kalau bicara afdol maka domba atau kambing 1. Hewan kurban jantan atau betina. Imam Nawawi mengatakan kurban boleh dan sah dengan jantan atau betina. Terkait mana yang afdol, terdapat perbedaan di antara ulama. Tapi menurut ulama Syafi'iyah, hewan jantan lebih afdol dari hewan betina. Tapi masalah ini nggak ini, ya. Artinya sekarang, kemarin saya dengar ada tren sekarang katanya banyak sapi betina, lebih bagus, lebih murah. Ya nggak masalah Pak, kata saya. Sapi betina boleh saja. Itu hanya masalah afdoliyah. Termasuk kambing. Kambing, sapi jantan sama betina bedanya bisa lumayan. Bisa hampir 800.000 terkadang bedanya itu, ya. Maka kalau seseorang dananya terbatas, ya, dia cukupnya untuk sapi kambing betina tidak masalah, ya. Sama dengan akikah. Akikah pun tidak masalah, kambing betina. Yang afdol adalah warna putih, lalu kuning, lalu belang-belang, lalu hitam. Yang paling afdol adalah, ya, yang putih, melihat dengan putih, berjalan badannya putih, melihat dengan hitam, berjalan dengan hitam, dan dia dalam dalam berbaring dalam keadaan hitam. Nah, itu ada, ya. Jadi matanya hitam, kakinya hitam, terus di bawahnya itu hitam. Hewan harga mahal atau murah. Imam Nawawi mengatakan, Imam Syafi'i berkata, hewan kurban yang mahal harganya lebih afdol dari kurban dengan jumlah tertentu tapi murah harganya. Hewan kurban yang mahal harganya lebih afdol dibandingkan kurban dengan jumlah tertentu. Jumlahnya mungkin banyak tapi murah harganya. Ini menurut Imam Syafi'i. Waktu penyembelihan start dari 10 Dzulhijjah setelah terbit matahari, dan kadar waktu 2 rakaat dan 2 khutbah yang ringan. Ini mulainya, ya, atau setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Yang utama setelah matahari meninggi setinggi tombak. Setelah matahari meninggi setinggi tombak. Adapun waktu terakhirnya adalah terbenam matahari di akhir hari tasyrik, ya, yaitu maghrib, ya, setelah tanggal 13 hari tasyrik. Hari tasyrik tanggal 11, 12, 13, ya. Disebut tasyrik. Tasyrik itu apa Pak? Ada yang masih ingat? Mungkin saya sempat bahas tahun lalu. Bukan. Tasyrik apa?
Dari kata syuruk. Syuruk apa itu? Matahari terbit ya. Tasyrik apa? Apa? Iya, menjemur. Moe. Hari tasyrik itu hari moe. Ya. Dulu para sahabat menjemur daging-daging kurban itu di hari-hari tersebut, tanggal 11, 12, 13. Dijadiin deng-deng, Pak. Nah, disebut hari tasyrik. Tasyrik teh moe sebenarnya, hari moe ya. Makruh menyembelih kurban malam hari. Imam Taqiyuddin Al-Hisni mengatakan dimakruhkan menyembelih kurban di malam hari karena khawatir penyembelih melakukan kekeliruan, ya karena umumnya malam gelap ya. Khawatir mengenai dirinya sendiri dan khawatir tertundanya pembagian daging kurban dalam kondisi segar. Jadi dianggap sebagai makruh karena ada kekhawatiran ini. Tertundanya pembagian daging. Kenapa? Orang sudah pada tidur mau dibagiin. Kecuali memang ada hajat. Aduh, kita dah memang waktunya cuma bisa malam ini. Dan para penerimanya udah siap. Kekhawatiran mengenai diri sendiri insya Allah aman karena semua lampu penerangan kuat di RPH misalnya. Ya. Maka insya Allah kalau ada hajat maka tidak ada kemakruhan. Kalau ada hajat dan hal-hal yang tadi disebutkan ini tidak ada. Tempat penyembelihan boleh dimanapun sebagai tempat penyembelihan, yang afdol adalah di rumah pekurban. Kata Imam Nawawi, yang afdol pekurban menyembelih kurbannya di rumahnya dengan disaksikan keluarga. Ini yang afdol. Ya. Jadi kalau kita mau afdol, bawa tuh sapinya depan rumah. Kita sembelih sendiri, itu yang afdol. Adapun memindahkan hewan kurban dari daerah A ke B lalu disembelih di daerah B, maka ini boleh. Boleh juga apabila seseorang mewakilkan orang lain di daerah untuk berkurban, juga boleh bertransfer. Yang tidak boleh menurut sebagian ulama Syafi'iyah memindahkan hasil sembelihan dari daerah A ke daerah B. Misalnya nyembelih di sini disalurkan buat ini kemana nih? Ini buat di Cicalengka, di Garut, itu sebenarnya hukumnya nggak boleh dalam umumnya ulama Syafi'iyah. Ya, kecuali apa? Tapi sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan boleh. Ini kenapa nggak bolehnya? Karena kurban itu memang untuk fakir miskin di tempat dipotongnya hewan. Ya, fakir miskin untuk hewan ini yang utama sasarannya. Tapi fakir miskin dan juga untuk istilahnya orang-orang yang ada di sekitar tempat penyembelihan, ya kan bisa juga untuk dihadiahkan. Tapi intinya di tempat penyembelihan. Tapi sebagian ulama Syafi'iyah juga mengatakan, andaikan ini sudah tertutupi, misalnya di RW ini kita biasa bagi di satu RW kalau di kita ya, ternyata sudah selesai, waduh surplus, baru boleh dipindahkan ke luar. Jadi intinya tetap dipenuhi dulu di tempat kita ya, baru kemudian boleh keluar. Jangan sampai keluar tapi pas di kita kekurangan, orang masih banyak yang butuh, minta gitu kan. Selesaikan dulu di kita baru keluar ya. Level kesunahan penyembelihan. Level pertama paling afdol menyembelih sendiri hewan kurbannya ya. Yang level kedua mewakilkan kepada orang lain dan dia menyaksikan. Level ketiga berkurban mewakilkan tapi tidak menyaksikan penyembelihannya. Kalau menyaksikannya via video WA apakah boleh? Enggak masalah. Tidak masalah. Ya, ini beberapa permasalahan terkait kurban ya. Kita sambung lagi bagian 2-nya. Sunah-sunah ketika menyembelih kurban, disunahkan membaca bismillah sebelum menyembelih. Ya. Dan sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Makruh tidak membaca basmalah secara sengaja, namun apabila lupa atau tidak sengaja membaca basmalah, maka sembelihannya tetap sah. Kalau yang tentunya ini penyembelihan seorang muslim, kalau dia ya tidak membaca basmalah, kalau penyembelihannya seorang muslim, maka dia tetap
tetap dianggap sah ya, kalau dia muslim. Yang beda ini antara lain kalau yang menyembelihnya ini ngaku muslim tapi nggak pernah sholat. Nah, sebagian ulama mengatakan sembelihannya tidak sah, bahkan kalau dia bilang bismillah. Makanya ini hati-hati kalau bapak-bapak misalnya di RPH, lebih baik potong sendiri ya, atau kalau mau sama orang sana dipastikan orang yang sholat. Kalau di sini mama bapak ya dipotongnya apa ya, bapak yang potong ya, ada ininya Pak, ada kadernya Pak, sendirian atau ada ya? Alhamdulillah. Nah, saya kira setiap masjid harus ada yang motong ya, mungkin senior, tapi harus selalu ada kadernya ya. Karena jangan sampai nanti kejadian semua angkat tangan diberikan ke penjagal. Penjagal itu nggak kenal sholat ya, sering banyak dari mereka nggak kenal sholat. Nah ini yang sebagian ulama mempermasalahkan ini ya. Tidak dianggap tidak sah ya. Kemudian salawat kepada Nabi SAW, ini diantara yang juga disebutkan disunahkan menurut ulama Syafi'iyah. Kemudian menghadap kiblat ya, ini diantara sehingga dimiringkan di atas bagian tubuh sebelah kiri, kepala hewan di sebelah selatan. Disunahkan mengikat semua kaki kecuali kaki kanan bagian belakang supaya rileks. Ini disebutkan dalam beberapa kitab, kaki kanan bagian belakang itu hendaknya tidak diikat supaya dia nanti bisa ketika dia ini dia bisa mengerang sehingga dia lebih memudahkan dia dalam ketika dia mengeluarkan ruhnya dan dia lebih rileks ketika akan disembelih. Lalu kemudian bertakbir. Nabi SAW berkurban 2 kambing kibas yang berwarna putih dan bertanduk. Beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau. Beliau membaca bismillah dan bertakbir. Bismillahi Allahu Akbar. Dan meletakkan kakinya di atas dahi keduanya. Kesunahannya tercukupi dengan 1 kali takbir. Yang sempurna 3 kali takbir. Disunahkan takbir sebelum membaca basmalah ya, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian juga membaca doa, Allahumma hadza minka wa ilaik fataqabbal minni. Ya Allah, ini dari Engkau dan kepada Engkau, maka terimalah dari kami. Terimalah dari aku, bukan dari kami, dari aku. Dari aku. Nah, kalau dia misalnya sapi ya, maka dia bisa fataqabbal minna. Karena menunjukkan kami. Ya, fataqabbal minna, terimalah dari kami. Ya. Apakah harus disebutkan ketika berkurban disebutkan nama mudhohi satu-satu, terutama sapi? Kurban atas nama Pak Asep, kurban atas nama Pak Edi, kurban atas nama Pak Agus, disebutin satu-satu. Ya boleh seperti itu, namun tidak wajib. Karena yang penting adalah niat ya, yang sudah ya, artinya ini sapinya siapa, sudah panitia sudah tahu, diniatkan. Tapi kalau mau disebutkan ya itu pun ya boleh, atau untuk menguatkan bagi si mudhohinya. Ya itu tidak masalah. Tapi andaikan penyembelihnya lupa ya, atau biasanya panitia yang nyebutin ya, ini kurban atas nama ini dan ini. Kalau penyembelihnya sih bisa aja langsung bismillah ya Allah akbar ya. Tapi kalau penyembelih menyebutkan silahkan ya. Nah, cuman kadang dia suka nggak konsentrasi kalau kebanyakan nyebut ya. Jadi lebih baik panitia kalau mau nyebut dia sendiri langsung bismillah ya Allah akbar ya, dan juga doa-doa tadi. 2 saluran yang harus terputus saat menyembelih kurban, yaitu saluran hulkum, pernafasan atau trakea, dan saluran pencernaan. Dianjurkan memotong juga pembuluh darah di kanan kiri leher kurban supaya lebih cepat dan lebih mudah keluarnya ruh tersebut. Nah, ini nggak ada gambarnya. Sebenarnya ada gambarnya ya, yaitu sebentar saya lihat apakah ada gambarnya. Tidak ada gambarnya.
yaitu di bagian sini ya, saluran pernafasan dan saluran pencernaan bersebelahan itu, hulkum sama mari. Ini yang wajib terputus. Adapun dianjurkan ada pembuluh darah tambahan di kanan kiri biasanya, ya, supaya lebih mudah keluarnya ruh tersebut. Penyembelihan harus dilakukan dengan sekali, sehingga apabila di tengah-tengah penyembelihan pisau terlepas sebelum sempurna memutus dua saluran tersebut, maka tidak sah kecuali secara seketika pisau digoreskan kembali pada saluran yang belum terpotong sempurna. Ya, ini antara lain sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan demikian, berusaha dilakukan sekali. Kalau di tengah-tengah penyembelihan pisau terlepas sebelum sempurna memutus dua saluran tersebut, maka tidak sah kecuali langsung begitu jatuh langsung diambil lagi, ya. Begitu jatuh langsung diambil lagi, langsung diputuskan. Dianjurkan tidak mengasah pisau di hadapan hewan kurban, juga tidak menyembelih hewan kurban di hadapan temannya ya, sesama hewan. Untuk kurban sunnah maka wajib ada yang disedahkan dalam kondisi mentah ke fakir miskin. Kalau ke fakir miskin itu diberikannya dalam kondisi mentah meskipun hanya sedikit. Ini tingkatan pembagian kurban. Pekurban menyedekahkan seluruh bagian kurban kecuali 1 atau 3 suapan dengan niat tabaruk, mengharap berkah dengan mengkonsumsi daging tersebut. Ini dilakukan Nabi SAW. Nabi SAW ketika beliau berkurban, beliau selalu mencoba, ya. Juga ketika bahkan beliau berkurban 100 ekor unta ketika haji wada, beliau meminum kuahnya. Maka ini sebagai bentuk mengharap berkah dari konsumsi daging tersebut, ya. Karena Nabi SAW melakukannya. Dan ada yang ulama yang mengatakan dihancurkan 1 atau 3 suapan tersebut adalah hati dari binatang tersebut. Pekurban memakan yang level kedua, pekurban memakan 1/3 dan menyedekahkan 2/3 untuk fakir miskin. Level 3, pekurban memakan 1/3, menyedekahkan 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 lagi untuk orang kaya, untuk tetangganya mungkin ada yang cukup, dia ngasih sebagai bentuk hubungan, menjaga hubungan. Ini pun diperbolehkan. Dan sebagian ulama mengatakan orang kafir tuh boleh dikasih kalau kurban. Kalau zakat tidak boleh. Tapi kalau kalau kurban boleh selama kaum muslim sudah terpenuhi. Perbedaan status kurban yang diterima orang fakir, miskin, dan orang kaya. Fakir miskin memiliki secara penuh bagian kurban atau kepemilikan penuh, bebas mau diapakan. Kalau yang nerimanya orang miskin, sebagian ulama mengatakan dia boleh jual dagingnya, mau dimakan atau dikasih, boleh. Dan yang diberikan apa? Kondisinya mentah, tidak boleh dalam kondisi sudah dimasak. Adapun orang kaya, dia diberi daging kurban, statusnya sebagai hadiah. Ya, hanya boleh dikonsumsi, dia tidak boleh jual dan diberikan ke orang lain. Boleh diberikan dalam kondisi mentah ataupun sudah dimasak. Ini kalau dia memiliki kemampuan yang kita kasih. Bolehkah menjual kulit kurban? Bagi pekurban, wakilnya panitia dan penerima yang kaya tidak boleh menjual semua bagian termasuk kulitnya. Beda dengan fakir miskin. Fakir miskin kalau diberikan boleh dia jual. Ya. Ini yang sering jadi masalah, panitia yang jual kulit kurban ini tidak boleh. Bolehkah dijadikan upah buat jagal? Ya kalau misalnya, aduh ada kulit, kita kasih ke siapa ya? Kasih aja ke satpam misalnya. Nanti perkara mereka mau jual ya terserah mereka. Kalau mereka dalam kondisi yang fakir miskin, maka mereka boleh menjual. Ya. Bolehkah dijadikan upah buat jagal? Ya. Haram menjadikan daging kurban sebagai upah untuk para jagal. Kecuali bila niatnya sedekah, artinya si jagal dikasih uang, lalu ini sebagai sedekah karena dia orang yang kelihatannya orang membutuhkan, itu boleh. Nah ini yang tadi orang non muslim memang ternyata diperselisihkan, tapi kalau pendapat muktamad yang paling populer di mazhab Syafi'i tidak boleh diberikan. Ya kalau ulama lain mengatakan boleh, tapi kalau ulama Syafi'iyah ternyata tidak boleh diberikan, bahkan yang zimmi. Ya, karena hidangan dari Allah untuk umat Islam. Nah, ini kurban patungan satu sekolah.
Ya, ini tentunya satu angkatan. Nah, ini tidak boleh, harus tadi satu orang. Satu kambing dinamakan, di atas namakan satu keluarga, ya. Ini pun tidak boleh. Satu kambing untuk satu keluarga tidak boleh. Hanya boleh satu orang. Tapi orang yang mengkurban, dia bisa niatkan pahalanya untuk satu keluarga. Tapi kalau namanya atas nama satu orang. Untuk kurban nazar wajib dibagikan ke semua daerah penyembelihan, tidak boleh keluar daerah. Ini kalau kurban nazar. Kalau kurban sunnah, maka yang wajib di dalam daerah, sebagian kecil kadar wajib disedekahkan ke fakir miskin. Sisanya boleh dipindahkan keluar daerah. Ya. Kurban untuk orang lain yang sudah meninggal, ibu saya sudah meninggal, boleh nggak kurban atas nama dia? Hukumnya boleh, ya, bila ada wasiat. Kalau tidak ada wasiat, tidak boleh. Ya. Jika ada wasiat agar dikurbankan, maka saat sudah kurban, daging kurban harus disedekahkan semuanya. Kalau ada wasiat. Ini seperti nazar soalnya, mirip nazar. Kalau orang lain masih hidup, tidak boleh kecuali dapat izin. Aduh, saya pengen kurban atas nama ayah saya. Masih ada, Bu. Masih ada. Masih sehat. Kalau gitu minta izin dulu. Ya. Gabung niat kurban dengan akikah, bolehkah? Sejumlah ulama dalam Syafi'iyah mengatakan apabila seorang berniat dan akikah dan kurban secara bersamaan, maka yang tercapai hanya salah satunya saja. Ya, ini menurut sebagian ulama. Tapi sebagian ulama lain mengatakan dalam mazhab Syafi'i bisa tercapai kedua-duanya sekaligus. Dan kita lihat dalam satu mazhab seringkali juga ada perbedaan pendapat. Ya. Tapi yang pendapat yang banyak diambil oleh ulama Syafi'iyah adalah tidak membolehkan menggabung niat kurban. Ya. Tidak boleh, ya, melakukan dua kurban. Ya. Allahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Apabila ada diskusi ataupun pertanyaan, kami persilahkan. Iya, silakan, Pak. Iya. Orang tuanya ini sudah punya, si anaknya ini maksudnya beda rumah, satu rumah atau beda rumah, satu rumah. Ya, dia sudah berkeluarga. Anaknya sudah berkeluarga, Pak. Enggak, dia punya keluarga sendiri. Maksudnya punya istri anak. Sudah beristri dan beranak. Sudah berkeluarga. Kalau ya, bolehkah kemudian dia berkurban atas nama ayahnya sebagai kepala keluarga? Nah, sebenarnya lebih baik atas nama kepala keluarga. Gak apa-apa dia kasih uangnya. Ya. Terus kemudian nanti diniatkan juga si kepala keluarga ini untuk satu keluarga tersebut. Ya, seperti itu. Karena itu para sahabat dahulu seperti itu. Para sahabat biasanya motong itu atas nama kepala keluarganya. Seperti itu. Ya, Allahu a'lam. Kecuali dia punya keluarga baru, dia sudah menikah, ya, dia punya ini, maka dia bisa atas nama dia. Itu. Ini bisa, Pak, ya, bukan harus ya. Tapi lebih baik demikian, lebih baik atas nama kepala keluarga. Iya. Maksudnya gimana? Korban musyolat? Ya, itu hadisnya sebagian ulama yang mensahihkannya dalam Ibnu Majah. Ya, cuman itu tidak difahami, sebagian ulama tidak memahami itu jadi semacam itu ancaman ya bagi mereka yang dia istilahnya meremehkan ibadah kurban, tapi tetap tidak menjadikan kurban itu wajib, karena pada kenyataannya dahulu sejumlah sahabat seperti Umar dan Abu Bakar pernah tidak kurban, padahal mereka bisa. Hikmahnya antara lain untuk menjelaskan ke umat bahwa kurban ini tidak wajib, ya, kurban ini tidak wajib, ya. Tapi kalau dia memiliki kemampuan, sangat ditekankan untuk kurban. Ya, misalnya begini, ketika di hari-hari tersebut pilihan dia antara kurban, kalau dia wajib maka dia harus kerjakan kan.
Misalnya dia ada biaya lain yang harus dia keluarkan, dalam arti mungkin keluarganya ada yang membutuhkan, ada apa. Kalau wajib, dia tetap harus keluarkan itu untuk kurban. Tapi karena hukumnya sunnah muakkadah, dia bisa lihat prioritas. Kalau ternyata keluarga yang membutuhkan ini, misalnya untuk pengobatan atau apa, lebih utama, lebih mendesak, maka dia bisa alihkan untuk itu. Dan dia tidak berkurban. Nah, jadi di sini artinya ancaman itu untuk menunjukkan bahwa dia adalah itu ancaman bagi mereka yang istilahnya tahun itu meremehkan ibadah tersebut, tapi tidak menjadikan ibadah tersebut menjadi wajib. Ya. Karena banyak di daerah itu yang kalau setahun dia nggak kurban, ya nggak apa-apa. Ini kadang tahunan, padahal dia mampu punya angkot banyak, ya. Tapi tahunan atau bahkan sama sekali nggak kurban puluhan tahun. Itu sering saya dengar, Pak ya. Sering saya dengar kayak gitu dari teman-teman. Dia syiar kurbannya mungkin juga kurang ya. Jadi orang nggak mau belajar agama. Jadi akhirnya seperti itu. Tahunan puluhan tahun nggak kurban. Gitu. Jadi itu ancaman itu untuk bagi mereka yang memang dia meremehkan ibadah kurban. Bukan yang mungkin 1 tahun dia tidak kurban dulu karena ada biaya yang harus dia keluarkan. Bukan seperti itu. Allahu a'lam. Ya Bu, silakan. Ya Bu, ya. Seandainya kita berkurban di suatu lembaga, terus dan itu bisa diolah bentuk kornet yang lebih awet gitu, kemudian mereka distribusikannya nggak bulan Julhijjah tapi di momen-momen misal ketika ada bencana alam atau ke daerah-daerah yang miskin gitu. Jadi mungkin pendistribusiannya bukan di bulan Julhijjah. Kalau sekiranya stok yang ada sudah berlebihan, itu boleh. Tapi kalau ternyata stok kekurangan, tidak boleh. Kenapa? Nabi SAW beliau pernah melarang para sahabat untuk menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Ya. Lalu kemudian berapa tahun kemudian beliau memperbolehkannya. Ketika ditanya apa alasannya, kata beliau, aku khawatir waktu itu ketika beliau larang itu lagi masa banyak orang kelaparan. Beliau khawatir kita menahan-nahan sementara ada orang kelaparan di sekitar kita. Ketika beliau mengatakan boleh, itu ketika sudah surplus. Jadi ketika surplus tidak mengapa. Jadi kalau ibu memastikan, yang lebih utama sih ibu tetap kurban di daerah ibu ya, sebagai bentuk syiar ya. Ataupun mungkin ya tidak terlalu jauh ya. Nah, tapi kalau itu sudah surplus, ibu saya pingin, atau mungkin ibu motong di sini satu, yaitu tambahan lagi, itu tidak mengapa insya Allah. Orang-orang mampu untuk makan daging setiap hari banyak. Sementara di daerah-daerah yang pinggiran-pinggiran itu kan Jarang. itu memang setahun sekali. Jadi dengan prinsip seperti itu kita mengamanatkan ke suatu lembaga bisa optimum distribusikan. Iya, cuman kalau itu kan termasuk syiar di bulan Zulhijjah Bu ya. Kalau misalnya saya bilang itu kalau ibu surplus. Kalau surplus iya, tapi kalau tidak surplus jangan. Kan tidak selalu orang yang di kota juga makan daging ya. Jadi itu bagi orang yang tinggal di kota ya. Jadi kalau surplus silahkan, tapi kalau tidak surplus jangan ya. Karena yang utama tetap di sekitaran kita ya. Seperti itu Bu ya. Ya bagusnya sih paling utama ibu kurban di sini, kurban di sana juga. Itu kalau mau ini, kalau mau utama ya. Seperti itu. Kadang di daerah itu kadang perlu ada pemicu ya. Ayah saya itu dia bilang kayak di Ambon ada daerah tertentu di Ambon tuh dia padahal banyak orang kaya, cuman syiar untuk kurban itu kurang ya. Jadi mereka tidak kurban. Namun setelah ada beberapa orang rereungan berkurban, dia malu ya. Akhirnya dia juga berkurban. Ya, terkadang ya harus dicontohkan dulu kadang ya seperti itu. Baik, ada lagi tanyakan? Ya silakan Pak. Saya ditawarkan kurban dari masjid Mutiara Sunda. Ya. Ya. Kan bukan 1 sampai 3 kilo.
Lebih murah ya, setengah harga ya. Iya. 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 Kalau kurbannya hukumnya tadi yang sunnah ya, itu kalau luasan buat bapak. Tapi kalau sudah surplus, dipastikan di sekeliling bapak sudah surplus, tidak mengapa. Tadi yang jadi intinya, kalau di sekeliling kita, yang lingkungan kita sudah surplus, sudah mencukupi. Tadi kan kita bicara mengenai pemindahan daging juga begitu ya. Kalau sudah surplus, tidak mengapa. Jangan sampai, intinya jangan sampai sekeliling kita kan, kalau sedekah itu kan prinsipnya akrob fal akrob, yang paling dekat gitu kan dalam Islam itu. Kalau prinsip sedekah, prinsip zakat itu yang paling dekat. Kalau yang paling dekat sudah aman, baru kita geser ke yang lain, tidak mengapa. Tapi kalau di kita masih kekurangan, jangan. Ya. Tapi kayak tadi bapak bisa sekeliling antar padi, wah, di dia mah tos kemerkaan, ya udah, bapak mau kasih ke sana, insya Allah nggak apa-apa. Begitu pak ya, Allahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga memberikan manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.